ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Begini ibu-ibu ya, mengenai dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada rujukan moral dan kasus ini, karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasusnya ibu. Oh baik. Oke, untuk yang pertanyaan kedua Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai suatu kebajikan? Oh iya Bu ya, mengenai selama ini dalam menjalankan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para guru-guru ibu agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan permasalahan tersebut ibu. Oh iya baik. Setelah itu langkah-langkah apa saja Ibu yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Untuk langkah-langkah dan prosedurnya biasanya dilakukan adalah melaksanakan musyawarah dengan wakil kepala sekolah dan dirapatkan dengan dewan-dewan guru ibu. Dirapatkan dengan guru-guru ya Bu ya? Ya. Iya. Hal-hal apa saja Ibu yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini teman-teman? Hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adalah komunikasi dengan memasukkan dan dengan guru sekolah. Ya, komunikasi dengan kepala sekolah, guru sekolah iya. ya. Oke. Hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Mengenai tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan diri siswa. Pendidikan pendidikan Ibu ya. Iya. Apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu Ibu dalam sebuah kasus penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyesuaikan di tempat atau ada jadwal-jadwal khusus? Untuk menyelesaikan masalah tersebut rasanya tidak perlu ada jadwal ibu. Jadi dalam penyelesaian masalah karena langsung kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Oh baik Ibu, jadi langsung ya Bu Iya ya? langsung, jadi kita langsung mengadakan langsung tanyakan ya. apa masalahnya seperti itu. Baik. Selama dalam pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah untuk itu kita dengan Wakasek dan guru-guru yang selain itu membantu dalam mengambil keputusan dengan dilema tersebut. Baik. Nah dari semua hal yang sudah disampaikan tadi Ibu, menurut Ibu pembelajaran apa sih yang dapat Ibu ambil dari keputusan dilema etika tersebut? Nah, untuk pembelajaran yang kita ambil dari hal-hal tersebut tadi, yaitu pembelajaran yang tidak dapat perlu adanya koordinasi dengan Wakasek, dengan guru-guru dalam mengambil keputusan dan dalam ruang Jadi ada sekolah koordinasi antara kepala sekolah, antara wakil kepala sekolah dan guru untuk mengambil keputusan tersebut ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Semoga sekolah kita menjadi semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Insya Allah. Iya, terima Amin. kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Harawati, CGT Angkatan 9, bekerja di SDN 20 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raja bersama Ibu Sutinawati, SPD MSI. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk wawancara. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika yang berada di sekolah yang ini? Iya, kasus-kasus dilema etika ini tentu kita perlu
dalam mengambil keputusannya itu tidak serta-merta secara langsung. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Berbagai sudut pandang dari kedua belah pihak. Jadi, iya, jadi seperti ini. Contoh baru-baru ini kita ada kasus siswa seperti itu ya. Siswa ini sudah dibina dari guru, dari wali kelas, dari BK, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan seperti itu ya. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini kita mengalami dilema etika, apakah siswa ini kita keluarkan, kita pindahkan seperti itu, atau tetap kita pertahankan, kita bina. Karena apa? Di sini ketika dalam kasus seperti ini, kalau tetap dipertahankan, seandainya perubahannya itu tetap tidak signifikan, khawatir ini akan menjadi penyakit, akan menular kepada siswa yang lain. Nah, dalam keadaan seperti ini tentu lebih baik ibaratnya penyakit tadi kita buang untuk menyelamatkan anggota tubuh yang masih sehat. Namun ketika kita cepat mengambil keputusan untuk membuang demi menyelamatkan yang lain, bagaimana dengan individu ini? Toh ini bukan penyakit, dia ini individu, dia juga punya masa depan, dia juga berhak akan pendidikan seperti itu. Apakah ketika dipindahkan ke tempat lain, terjamin di tempat yang baru dia akan menjadi lebih baik? Bagaimana kalau di tempat yang baru dia justru mengalami pertumbuhan semakin subur akan pelanggaran-pelanggaran yang dibuatnya? Maka disinilah dilema etika. Jadi itu sudah menjadi dilema etika, Ibu ya? Iya, karena kita dilema mau ambil keputusannya itu yang mana gitu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu? Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, ketika kasus yang dilema etika itu ketika kita akan mengambil keputusan, kita akan terbentur dari dua sisi. Satu sisi kita harus meng-cut down seperti itu, satu sisi lain kita memikirkan, melihat dampak dari yang di-cut down seperti itu. Jadi di sini muncullah dilema maju atau mundur. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, jadi dalam kasus seperti ini tentu kita harus berpikir secara tenang, secara bijak, kita melihat dari berbagai sudut pandang dampaknya. Maka di sini saya akan berkolaborasi, bertukar pikiran dengan wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan guru-guru yang lainnya. Kita ambil data, kita sharing pendapat bagaimana baiknya untuk anak tersebut. Dari hal tersebut, langkah-langkah apa atau adakah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sama Ibu? Iya, prosedur yang pertama tentunya kita mencari informasi yang pertama dari yang terdekat ya, dari wakil kesiswaan. Kemudian tentunya wakil kesiswaan juga mendapatkan informasi dari guru BK, wali kelas, dan guru lain, dan secara langsung juga ke siswa seperti itu. Dan kalau memang kasusnya ini sudah agak mendalam seperti itu, bisa kita manggil langsung siswanya, kita lakukan pendekatan secara langsung juga bisa. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, dalam pengambilan keputusan yang efektif itu ketika kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak tentunya. Jadi dengan wakil kepala sekolah, terutama bagian kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru-guru mata pelajaran yang secara langsung mengajar siswa tersebut. Jadi dengan adanya kolaborasi ini akan terbentuk tim yang kuat seperti itu, dan hasilnya insya Allah terjadi perubahan yang signifikan sesuai harapan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, tantangannya itu tadi kita di sini ketika hasilnya itu kita sudah berbuat semaksimal mungkin, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, tidak signifikan, tentu kita harus berpikir ulang untuk mengambil keputusan selanjutnya seperti itu.
Apakah Ibu mempunyai jadwal-jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan ini? Kalau jadwal itu tentu tidak ya, ini insidental gitu. Jadi ketika ada kasus ya kita lakukan kolaborasi, jadi sesuai dengan keadaan gitu ya, tidak ada jadwal khusus. Iya. Ya, Bu, ya. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di ranah etika? Tentu saja, saya sangat berterima kasih pada tim yang sangat solid, itu wakil seluruh wakilnya, terus kalau untuk ini wakil bagian kesiswaan, guru-guru BK, wali kelas dan semuanya itu kita kompak, solid seperti itu, dari mengumpulkan datanya, pendekatan kepada siswa, dan selanjutnya pengawasan, evaluasi, tentu dengan kolaborasi yang sangat baik ini sangat membantu dalam keberhasilan dalam pengambilan keputusan tadi. Ya, baik. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil itu dari kasus dalam pengambilan keputusan di ranah etika ini? Iya, dari kasus-kasus yang telah kita hadapi, pembelajaran yang sangat berharga yang dapat saya ambil dan ini sebagai acuan untuk berikutnya, yaitu adalah kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah. Iya, jadi dari wakil, seluruh wakil, kesiswaan, guru-guru BK, wali, termasuk Pak Satpam, itu sangat memberikan kontribusi. Kenapa? Karena siswa-siswa yang bermasalah seperti ini kan mereka cenderung mau keluar sekolah. Jadi ketika ada kolaborasi dengan yang baik antara Pak Satpam, guru piket, mereka ini mengawasi gitu. Jadi mereka ini benar-benar ujung tombak gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih seperti itu. Ya, baik, berarti ada koordinasi ya Bu ya? Iya, Adanya koordinasi. kerjasama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, setelah itu guru-guru lain dan juga satpam gitu ya? Iya, betul Jadi sekali. semuanya harus dilibatkan di Iya. sini untuk dapat mengambil keputusan yang baik. di sini, Benar ya? sekali semua warga sekolah. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya, atas wawancaranya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.